Ya, lalu bagaimana peluang timnas Garuda melawan Samurai Biru Jepang? Kita langsung berbincang dengan Effendi Ghazali, penggemar sepak bola. Selamat pagi, Bang Ege. Pagi Bayu, pagi Putri. Baik, ini tampaknya kena angin Jepang ini semangatnya semakin membara nih, Bang Ege nih. Gimana Bang, peluang kita Bang? Ya, yang pertama saya ini masih di Tokyo nanti siang dengan Shinkansen ke Osaka. Tapi saya sudah pernah langsung melihat stadion Suita, markasnya Gamba Osaka itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi mengenai peluang, ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, tentu saja tadi seperti sudah dilaporkan oleh TV One, ini Jepang memainkan tim utama, tim pelapis atau gabungan dari keduanya. Karena kita tahu waktu melawan Arab Saudi ya di Suitama Stadium, itu kan yang diturunkan lumayan ya, bukan pelapis kedua total seperti ketika melawan Australia di Optus Stadium, di mana waktu lawan Arab 0-0, lawan Australia mereka kalah 1-0 gitu. Jadi kita pernah dengar dari Keisuke Honda yang mengatakan bahwa ini walaupun tidak berpengaruh tapi merupakan gengsi bagi tim Jepang gitu. Jangan sampai 2 kali kalah katanya. Apalagi rankingnya kan memang terpaut jauh. Kita walaupun mengalami kenaikan yang signifikan ada di ranking 116, Jepang masih ya di 15. Kemudian yang kedua, poin penting bagi kita tentu saja meramu semua kekuatan, semua taktik Patrick Kluivert, demikian juga dengan pelatih Jepang ya, untuk kemudian menatap Piala Dunia real nantinya. Kalau kita menatap babak yang keempat. Nah, yang ketiga yang jauh lebih menarik, kemarin saya banyak berbicara dengan teman-teman Garuda yang sudah datang dari seluruh dunia ya. Saya sempat ketemu dengan beberapa seperti kalau di Jepang ini kan ketuanya itu ada Andi Nefri, ada Reza, kemudian ada Afif Umar, Garuda Timur Tengah, kemarin ada Garuda Belanda, ada Syarif, Garuda Australia, ya, kemudian Hairil Anwar juga sudah ada di sana, pimpinan dari Ultras Garuda gitu. Nah, semuanya mengatakan kalau kita bisa tampil baik, maka kita punya bargaining position atau katakanlah semacam upaya negosiasi. Ya, dengan tampil baik kita bisa mengatakan jangan dong FIFA langsung menunjuk begitu saja Qatar dan Arab Saudi misalnya sebagai tuan rumah untuk Iya, putaran betul. yang keempat begitu. Oke, Bang Ege, sebenarnya ada faktor-faktor apa sih yang bisa menguntungkan timnas kita dalam pertandingan besok? Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah pertemuannya ya, itu kan kalau kita lihat dari 16 kali ya, saya mencatat 16 kali pertemuan, Jepang itu menang 9 kali, imbangnya 5 kali, dan kemudian 9 kali Jepang menang, kita pernah menang 5 kali, lalu ada 2 kali lah kita seri begitu. Nah, kita pernah ya mencatat kemenangan yang cukup baik, misalnya kembali ke tahun 54. Tapi memang kalau kita ambil dari tahun 2024, kita memang tercatat 2 kali kalah 1-3 dan kemudian 4-0 di GBK. Tentu saja apa yang bisa menjadi kekuatan kita, saya yakin tetap gini. Nanti di Suita Stadium ini di Osaka itu saya bisa menduga sama seperti di Australia, hampir separuh stadion akan diisi oleh supporter kita. Datang sudah dari mana-mana, dari seluruh dunia. Kemarin saya ketemu dengan Garuda Belanda misalnya ya. Jadi ini akan penuh dengan supporter kita. Jadi ini merupakan suatu kekuatan besar ya yang disebut sebagai pemain ke-12 gitu. Dan yang kedua, pasti secara teknik ataupun di atas kertas, Jepang dianggap jauh lebih kuat dari kita. Tapi bermodal kemarin ya, kita sudah menang 2-0 lawan Arab Saudi, kemudian juga Bahrain 1-0 dan Cina 1-0. Ini merupakan tren yang positif, artinya kita mencapai saat-saat yang baik dengan teknik yang baik, dengan pelatih yang baik pada saat ini. Baik, Bang Ege, tadi kan Anda sempat menyebutkan ya bahwa kabar venue round 4 ini dari yang netral ini ke Qatar dan Saudi begitu. Anda yang paham politik melihat ada apa sebenarnya dengan AFC ini? Oh iya, makanya saya sedang banyak diskusi ya kemarin ya. Nanti saya juga menunggu bisa diskusi dengan Reza, salah satu ketua dari Garuda Jepang. Kami sangat serius untuk menyatakan nggak bisa dong AFC ini langsung apa-apa Qatar Saudi misalnya ya. Kita tahu bahwa Qatar sudah dapat Piala Dunia 2022, bahkan Piala Dunia U17 itu 5 tahun berturut-turut di Qatar. Arab Saudi juga kan posisinya belum pasti di posisi 3 atau 4 kan, tapi sama-sama akan lolos ke putaran keempat dengan kita. Tapi kok langsung Arab
Saudi dan Qatar gitu. Padahal sebelumnya kita dengar di posisi netral. Jadi saya rasa masih ada kesempatan bagi kita semua pada saat ini untuk ya sama-sama kita menyurati FIFA dengan bahasa yang baik, yang bahasa yang elegan untuk mengatakan sebetulnya kan peraturannya setelah dulu dinyatakan di tempat netral, kita sekarang menyatakan bersama-sama ya kalau enggak ditanya siapa dari yang lolos ke putaran 4 ini yang berniat jadi tuan rumah gitu. Jadi dibuka dulu kesempatan itu, jangan langsung Qatar Saudi begitu. Nah sesudah dibuka kesempatan itu, kalau ternyata lebih dari 2 ya bisa diundi juga. Atau misalnya berbasis pada ya, nah ini harus ada kesepakatan lebih awal, misalnya berbasis pada posisi ketiga misalnya di sisa masing-masing grup yang ada. Tapi dengan demikian kita perlu tampil baik. Jadi kalau kita misalnya bisa menahan atau bahkan menang dari Jepang, tentu kita akan bisa berbicara lain dalam negosiasi ini ketimbang kalau misalnya kita mengulang skor yang sama di GBK waktu itu gitu. Jadi agak lain bunyinya ketika kita mencoba bernegosiasi. Sekali lagi menunjuk langsung Arab Saudi dan Qatar menurut saya dengan segala pengalaman saya untuk mulai meliput Piala Dunia sejak tahun 90-an dulu itu sangat tidak adil gitu. Oke, Bang Ege, ini ada 30 pemain yang dibawa ke Jepang. Kira-kira strategi dari Kluivert sendiri akan seperti apa kemarin? Besok maksud saya, siapa saja akan diturunkan? Apakah sama dengan pemain yang kemarin atau ada pemain baru? Karena kalau kita lihat Martin Pas juga sudah ikut ke sana. Ya, Marcelino tentu sudah diharapkan ikut tampil ya. Kita lihat di video itu bagaimana teman-teman Garuda Jepang ya itu juga menyambut kedatangan pemain ya dengan sangat baik. Nah iya betul, Marceng tentu diharapkan turun ya bermain dan kemudian ada keraguan juga mungkin ya melihat penampilan gemilang dari Audero, apakah Audero atau Martin Pas yang dipasang atau dua-duanya gantian. Tapi secara umum Anda tidak mengubah winning team ya, karena tinggal menambahkan beberapa nama yang bisa masuk sebagai sebuah keuntungan. Lagi-lagi Marcelino, Marceng saya rasa akan dipasang sejak menit awal. Dan kemudian ya ada pemain yang karena 2 kali mendapat akumulasi kartu kuning ya, Ivar Jenner, terus kemudian tidak bisa ditampilkan. Tapi kemarin dia juga tampil sebagai pengganti Kambuaya. Jadi posisi Kambuaya bisa tetap dipakai sejak dari awal. Gitu. Baik, nah kalau kita berkaca juga ya dari match lawan Cina kemarin kan Kluivert ini cukup berani ya menurunkan banyak pemain Liga 1 seperti tadi sudah disebutkan Kambuaya, Sayuri, Egy, Rido dan lain-lain. Nah Anda berharapnya formasi ini akan sama seperti formasi sebelumnya melawan Cina atau mungkin perlu ada perubahan begitu? Pemain-pemain lama atau mungkin yang jarang tampil kayaknya perlu nih dapat kesempatan seperti Dan James, Patinama, Mes atau yang lain ya? Saya rasa tidak akan dirubah ya the winning team ya, tim yang tampil luar biasa baik pada waktu bermain dengan Cina ya, tidak mudah itu apalagi tentu saja Jepang kita anggap kualitasnya itu kita asumsikan jauh di atas Cina. Dengan demikian dibutuhkan tim yang menang kemarin ini para pemain ya sedang sama-sama bermain di Castle di Osaka ya, melepas dulu penat. Setelah perjalanan panjang mereka kemudian siap-siap untuk latihan. Kembali ke pertanyaan tadi, ya saya rasa the winning team tidak akan diubah, ditambahkan dengan Marcelino yang sudah bisa bermain. Dan apakah akan dicoba tambahkan pemain-pemain baru, saya rasa akan sangat tergantung dari juga pelatih Jepang, apakah akan menurunkan pemain-pemain utamanya atau pelapis kedua gitu. Saya rasa Jepang akan bermain dengan kombinasi, tidak murni pelapis kedua, tetapi pemain-pemain utamanya juga akan dipasang untuk memastikan kemenangan di babak pertama begitu. Lalu kita lihat kalau ketinggalan kita tidak terlalu jauh, maka ada kemungkinan pemain-pemain dilakukan pergantian ya oleh Patrick Kluivert. Tapi saya rasa the winning team tidak akan banyak diubah karena lagi-lagi Jepang adalah tim yang sangat kuat nomor 1 di Asia pada saat ini. Oke, baik, kita harapkan hasil yang terbaik, terlebih juga pemain 12-nya atau supporternya sudah bersiap di sana, bahkan bocorannya nanti akan memunculkan Godzilla lagi seperti di GBK begitu ya. Bang Ege, terima kasih atas sedikit lagi. Nanti malam sebetulnya para supporternya sudah berkumpul ya. Ada namanya pre-match syndrome dilaksanakan di Bar gitu ya di dekat Donburi Osaka dari jam 5 sampai jam 10 malam. Jadi akan sangat banyak seperti Kongres Garuda Dunia di situ. Nah, koreonya nanti kita akan lihat seperti apa ya. Bang Ege, terima kasih. Selamat menikmati permainan besok. Kita sama-sama doakan hasil yang terbaik ya.
Oke baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita hadirkan beragam kabar-kabar viral. Di antaranya ada seorang copet yang nekat melakukan aksinya di lingkungan Masjid Al-Uquwah, Kota Bandung dengan berpura-pura ikut melaksanakan sholat Jumat. Sesaat lagi kami akan kembali.